Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnan Buma dari kelas 2A jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi sebagai tugas akhir dari mata kuliah PPD untuk semester 2. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah hakikat perkembangan. Hakikat perkembangan. Perkembangan dapat diartikan sebagai satu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Sistematis berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau mempengaruhi antara bagian-bagian organisme, baik fisik maupun psikis, dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Progresif artinya perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam, atau meluas, baik secara kuantitatif atau fisik maupun kualitatif atau psikis. Berkesinambungan berarti perubahan pada bagian fungsi organisme berlangsung secara beraturan atau beruntun, tidak terjadi secara kebetulan atau loncat-loncat. Ciri-ciri perkembangan yaitu tinggi badan, berat badan, proporsi tubuh anak sesuai dengan fase perkembangannya, lenyapnya tanda-tanda lama seperti kelenjar timus atau kelenjar anak-anak, tumbuh atau pergantian gigi, dan yang terakhir, matangnya organ-organ seksual pada usia remaja baik primer maupun sekunder. Aspek psikis, semakin bertambahnya perbendaharaan kata, matangnya kemampuan berpikir, mengingat, dan imajinasi kreatif, perubahan imajinasi dari yang fantasi ke realita, lenyapnya masa mengoceh, merangkak, dan melakukan sesuatu tanpa berpikir, dan terakhir berkembangnya rasa ingin tahu dengan ilmu pengetahuan lingkungan alam, nilai-nilai moral, dan agama. Prinsip perkembangan. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu. Semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Perkembangan mengikuti pola atau ranah tertentu. Perkembangan terjadi pada tempo yang berlebihan. Setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Faktor perkembangan. Faktor perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengalaman. Pengalaman merupakan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh individu dalam berinteraksi dengan lingkungan. Kedua, ada kematangan, yaitu urutan perubahan yang dialami individu secara teratur yang ditentukan oleh rancangan genetikanya. Kematangan merupakan suatu potensi yang dibawa sejak lahir, timbul dan bersatu dengan pembawaannya serta mengatur pola perkembangan tingkah laku individu. Masa peka. Masa peka merupakan masa pertumbuhan ketika suatu fungsi jiwa sudah mudah sekali dipengaruhi dan dikembangkan. Masa peka datang hanya sekali selama hidup seorang. Penerapan faktor perkembangan dalam pembelajaran. Programnya disusun secara fleksibel dan tidak kaku serta memperhatikan perbedaan individual anak. Tidak dilakukan secara monoton dan verbalistik, tetapi disajikan secara variatif melalui banyak aktivitas seperti eksperimen, praktek, observasi, permainan, dan sejenisnya. Melibatkan penggunaan berbagai media dan sumber belajar.
Selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya atau disebut kebutuhan remaja. Dalam kebutuhan remaja terdapat teori kebutuhan individu. Teori tingkat kebutuhan individu merupakan menurut Maslow dibagi menjadi 5 tingkatan kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis atau kebutuhan biologis adalah kebutuhan dasar yang bersifat primer dan vital. Contohnya seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Kebutuhan rasa aman dan perlindungan merupakan kebutuhan akan kebebasan ancaman dari luar. Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan untuk diterima dan dihormati oleh orang lain. Contohnya teman, berinteraksi, cinta, dan lain-lain. Kebutuhan akan penghargaan, yakni penghargaan diri dari orang lain. Kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk memenuhi diri sendiri dengan penggunaan kemampuan yang maksimal, seperti ingin berprestasi baik. Kebutuhan remaja menurut Garrison. Terdapat beberapa kebutuhan remaja, yaitu kebutuhan kasih sayang, kebutuhan keikutsertaan dan diterima dalam kelompok, kebutuhan untuk berdiri sendiri, kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan pengakuan dari orang lain, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk memperoleh falsafah hidup yang utuh. Kebutuhan psikologis yang pokok dan penting. Beberapa di antaranya adalah kebutuhan untuk menerima afeksi dari kelompok atau individu, yaitu menerima kasih sayang dari keluarga atau dari orang lain di luar kehidupan keluarga, seperti menerima pujian atau sambutan hangat dari teman-temannya. Kebutuhan untuk memberi sumbangan kepada kelompoknya, yaitu menyatakan afeksi kepada kelompok, turut serta memikul tanggung jawab kelompok, menyatakan kesetiaan kepada kelompok, menghayati sukses dari kelompok. Kebutuhan untuk memahami, dan yang terakhir kebutuhan untuk mempelajari dan menyeleksi sesuatu dan menyelidiki sesuatu. Implikasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Perlu ditumbuh kembangkan suasana yang mendukung terselenggaranya kegiatan ekstrakurikuler yang terkoordinir, kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna yang sejalan dengan kebutuhan remaja, dan terakhir kerjasama yang terpadu antara pendidik di sekolah dengan orang tua dalam usaha memahami kebutuhan para remaja tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi tugas akhir kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.